pasti bisa diterima semua orang gitu. Semua orang butuh makan gitu kan. Bahasa segala enak. Patut dicoba. Sumpah orang baik. Aku nggak suka kritik pemerintah. Aku hamba pemerintah. Hidup Jokowi. Sudah ganti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena ini video kedua, tapi video pertama udah sama teman kita nih. Nah, kenalin, aku Madu Bunga Lakei dan partner aku Fatina Zahira. Nah, kali ini kita ngundang narasumber yang kece dan anak HI mana sih yang nggak tahu beliau ini ya. Langsung aja deh, kita langsung suruh beliau perkenalkan diri atau apapun itu. Silakan. Oke, baik, perkenalkan, nama aku Noval Demirza dari HI UMM Angkatan 22. Itu aja sih menurutku ya. Kalau perkenalannya nanti malah dikata narsis ya. Nggak apa-apa sih, chill aja. Forum ini dilarang ria. siap. Nggak boleh ria. Oke guys, jadi topik yang akan kita angkat di podcast ini nih lumayan menarik. Nah, topik apa tuh Kak Naung kira-kira? Topik kita ya. Bukan dong. Jadi topik kita kali ini tuh tentang food diplomasi. Jadi kita mau ngebahas gimana sih makanan itu bisa jadi sebuah alat perdamaian atau bahkan sebagai alat negara untuk memperkenalkan negaranya sendiri gitu. Oke, biar waktunya kita nggak ngabis-ngabisin banget nih ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Noval. Jadi kita dari pertanyaan basic dulu lah. Kayak gimana sih menurut kakak pribadi food diplomasi itu? Secara definitif ya berarti ya? Iya, boleh. Kita mulai dari definisinya dulu, berarti diplomasi yang menggunakan makanan sebagai media dalam melakukan diplomasi itu sendiri. Aktivitas diplomasi itu ya. Itu sih kalau menurutku itu. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Oke, menurut Kak Noval, kenapa sih makanan itu bisa menjadi alat diplomasi yang efektif? Makanan itu kebutuhan dasar manusia kan? Basic needs dari manusia kan? Jadi kalau menurutku makanan ini sebelumnya nggak bisa jadi alat perdamaian, tapi ketika manusia bisa melihat celahnya, ya udah itu bisa jadi alat perdamaian gitu. Dan kadang kalau kita berbicara masalah gastrodiplomasi, orang-orang berpikirnya hanya masalah kuliner, ini hanya masalah makanan. Tapi padahal di Indonesia itu ada konsep namanya triangle gastrodiplomasi. The triangle, segitiga gastrodiplomasi Indonesia. Jadi itu ada masalah makanannya, terus masalah historinya, terus juga masalah kebudayaannya. Jadi ketiga unsur ini itu pasti ada dalam unsur gastrodiplomasi Indonesia, gitu sih. Oke, berarti secara langsung tadi karena Pak bilang kalau misalnya karena makanan itu bisa hal penting jadi pengenalan suatu negara karena makanan itu hal basic yang manusia butuhkan gitu. Dan pasti bisa diterima semua orang gitu. Semua orang butuh makan gitu kan. Nggak mungkin kita nolak dikasih rendang, oh saya tidak mau. Terus pertanyaan selanjutnya itu kayak kakak pernah nggak sih melihat campaigns atau promosi makanan Indonesia yang menurut kakak itu keren banget gitu? Terus kakak tuh ngelihat itu kayak ngerasa promosinya masih kurang menarik atau gimana? Aku nemunya yang keren-keren aja sih masalahnya. Berarti masih aman lah. Masih ya. aman sejauh ini. Ini aku sebutin juga nggak contohnya apa? Boleh, biar sekalian pada tahu nih. Aku sekali nonton di Netflix atau Disney Hotstar. Itu programnya National Geographic namanya Uncharted Gordon Ramsay. Itu ada satu episode di mana itu ada ngundang salah satu maestro kuliner Indonesia namanya Chef William Wongso. Di situ Gordon Ramsay masak rendang, belajar masak rendang sama Chef William Wongso. Ada di backgroundnya ya jelas pegunungan yang khas banget sama kondisi Indonesia. Masaknya rendang di situ. Jadi full satu episode Gordon Ramsay masak rendang gitu. Aku nemu meme juga Gordon Ramsay bilang onde mande gitu. Itu sih bagus banget menurutku, acaranya sangat detail gitu. Nggak cuma mempelajari masalah how to cook rendang, tapi juga sejarahnya gimana itu dijelasin sama Chef William Wongso di acara itu. Keren sih. Iya sih, keren sih. Jadi kayak orang-orang tuh bisa nggak cuman ngelihat gimana pembuatan rendangnya aja kan. Jadi kayak lebih Indonesia, apalagi dengan
pegunungan-pegunungan yang Kak Nova bilang tadi. Nah itu kan sesuai sama segitiga gastrodiplomasi tadi kan. Iya. Makanannya ada, historinya Iya, ada, iya. kebudayaannya juga ada. Jadi 3 unsur itu terpenuhi. Cocok. Cocok, mantap. Masuk Pak Eko. Masuk. Oke, kalau misalnya Kak Nova disuruh milih nih ya, satu makanan yang bisa jadi ikon Indonesia, kira-kira buat Kak Nova apa itu? Orang-orang mungkin bilangnya rendang. Orang-orang mungkin bilangnya nasi goreng. Ini ada cireng juga katanya. Tapi aku apa ya? Ini mungkin underrated, tapi orang-orang pasti suka. Apa tuh? Dan orang-orang approve kalau ini enak. Palu basah serigala. Palu basah? Serigala. Itu dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Oh. Itu kayak apa ya? Orang-orang ini bedanya sama coto Makassar itu, coto Makassar ada kacang tanahnya kan, bumbu kacangnya gitu kan. Kalau palu basah ini cuma kaldu terus kayak gulai gitu, daging sapi, enak banget. Aku sekali nyoba, damn, mendingin direk daripada rendang. Tapi rendang juga enak. Berarti ini bisa loh ya guys buat jadi nanti diiklanin ya para chef di luar Sumpah, enak banget palu basah serigala. Enak banget. Patut dicoba, sumpah. Nggak Jadi bohong. kalian buatlah konten itu biar rame nanti ya. Konten baru ini dari kanal Vali Dan ini. apa namanya, mungkin kadang nggak cuma masalah politik juga ya, tapi kalau masalah makanan kadang kita cenderung ke Indonesia Barat. Coba lah Indonesia Timur apa ada betul, misalnya betul, dari betul. sagu, papeda atau apa. Iya, Kapulung juga enak. Kapulung itu ya sama kayak papeda tapi sayurnya ikan sama, cuma itu dari Sulawesi. Nah di Sulawesi itu banyak banget varian-varian makanan kayak gitu. Dari papeda terus roti yang keras, stick yang keras di podcastnya Mamat Al-Katiri itu menarik sebenarnya. Ya sih, menurut aku juga kayak masih Indonesia bagian barat. Jadi kayak masih orang Indonesia sendiri pun kayak masih kurang tahu gitu Ya. sama makanan Indonesia bagian timur itu. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin ya masalah food diplomasi. Nah, aku mau nanya nih, menurut kakak contoh food diplomasi yang dimiliki orang Indonesia itu apa? Ini salah satu derivat daripada Wonderful Indonesia ya. Jadi di tahun 2021 itu Kemenlu sama Kemenparekraf itu menerbitkan program namanya Indonesia Spice Up the World. Jadi di situ Indonesia mengumpulkan rempah-rempahnya, kekayaan rempahnya dan menunjukkan itu kepada dunia. Itu salah satu program diplomasinya Indonesia juga di gastrodiplomasi tepatnya ya, di tahun 2021. Itu. Nah, di tahun 2024 kemarin waktu baru-barunya Prabowo lah ya, periodenya Prabowo, Kemenlu Menteri Luar Negeri Sugiono itu menerbitkan program yang lagi-lagi kolab sama Kemenparekraf namanya Dashboard Gastrodiplomasi. Di situ kolaborasinya kementerian-kementerian di Indonesia kolaborasi dengan 1.221 restoran di luar negeri. Di situ mengunggulkan 30 jenis rempah dan 9 jenis produk bumbu-bumbuan di Indonesia. Nah itu maksudnya di national branding juga maksudnya. Tuh, itu Jadi- salah satu programnya. Jadi ada kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia sendiri Iya, kan gitu. dan itu benar-benar kebijakan, nggak cuma omong-omong. Nah, Implementasinya itu gimana Pak? implementasinya oke sejauh ini, kolaborasinya jalan. Jadi koordinasi dan komunikasinya tetap jalan, action gitu loh. Nggak yang ya sekali lagi omong-omong, japing. Berarti ada lah ya kebijakan Nah. resmi dari pemerintah ini. Ya masa kekayaan kebudayaan kita ya makanan tentunya. Heeh. Masa nggak diupayakan gitu loh sama pemerintah kan? betul. Ojo nanti dikat. Tit gitu. Penting kita kalian sendiri, pilih Maisam aja. Itu di belakang aja nanti. Ya, dari situ internal aja nanti. Oke, tadi kan kamu udah bilang apa? Udah nyebutin implementasinya sama kebijakannya. Nah, kalau menurut kamu sendiri ada nggak sih resikonya atau tantangan dari apa ya mengklaim makanan sebagai alat diplomasi gitu? Risikonya ya, diklaim negara lain. Iya sih, Ya kan? betul. Kita bangsa yang serumpun dengan ya, let's say Malaysia ya kan. Ya. Serumpun Melayu lah. Ya mereka juga ada rendang gitu. Rendang ala-ala mereka juga ada, mungkin nasi lemak juga ada gitu. Risikonya jelas itu diklaim. Soalnya budaya itu kan oke, diklaim dari Indonesia bisa. Tapi sementara itu di Malaysia juga ada. Rentan diklaim dong. Iya. Kalau risiko aku belum mapping yang wah sampai membawa dampak buruk ini. Soalnya makanan ya citranya gitu-gitu aja gitu. Belum sampai ke sana. Efek buruknya there is nothing riskan gitu. Nggak ada sesuatu yang riskan dari makanan.
asal makanannya enak ya citra nasionalnya otomatis bagus gitu. Coba kalau ada itu loh, kalian tahu ini enggak, ikan fermentasi yang di dalam kaleng dari negara-negara Nordik? Kayak sarden. Itu makanan paling bau sedunia, aku namanya lupa ya, Somstring atau apa, Somstrum atau apa itu, dibuka di kaleng terus orang-orang gitu. Saking gitu ya. Ya, tapi kan Indonesia ada rendang lah, sego pecel lah, ya. Sego pecel ada variannya kan, pecel Madiun, pecel Kediri, pecel Kertosono, banyak. Tapi aku tiba-tiba kenotis nih sama statement kakak yang bilang tadi gampang diklaim sama negara lain gitu. Nah kalau misalnya apa ya, kakak gimana tanggapan kakak gitu loh terkait klaim itu sendiri gitu? Kalau misalnya ada negara lain atau apa gitu yang ngeklaim makanan kita tuh, kakak menurut kakak gimana itu? Kita berhak apa untuk mengakui makanan kita itu hanya dimiliki oleh kita gitu kan? Sementara kita, nah itu kita tarik lagi, kenapa kok muncul negara bangsa? Kita dipisahkan oleh teritori kan, garis-garis semu perbatasan negara kan. Sementara kalau kita berbicara tentang bangsa Melayu, ya kebudayaan kita sama. Betul. Tuh. Itu sih. Ya sekalipun masalah makanan nih, makanan bangsa Melayu oke, makanannya sama-sama rendang. Ya udah sama, makannya sama, cuma dibedakan sama garis-garis teritori negara. Tuh balik lagi ke situ sih. I see. Terus aku mau next ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kayak bagaimana sih hubungan antara diplomasi makanan dengan pariwisata kuliner? Terus apakah satu itu bisa eksis tanpa yang lain gitu? Apakah dia bisa jalan sendiri-sendiri atau harus barengan nih berdua gitu? Bisa dipisah tapi juga bisa berjalan berbarengan. Kalau pariwisata yang apa ya, jalan bareng sama makanan, ya jelas nggak bisa. Apalagi kalau ada unsur gastronomi yang 3 tadi kan, makanan, sejarah, kebudayaan, pasti nggak bisa. Apalagi kalau Kementerian Luar Negeri dalam melakukan dan meluncurkan kebijakan gastrodiplomasinya itu menggandeng Kemenparekraf yang notabene pariwisata kan. Nah, aku sempat baca-baca juga di Politeknik Pariwisata, Poltekpar di berbagai daerah itu ada apa ya, bukan tata boga tapi seni kuliner atau apa gitu loh, aku lupa, seni kuliner atau apa, itu juga mempelajari histori dari makanan, kebudayaan per daerah, pemetaan. Jadi mereka mapping makanannya seperti apa gitu kan. Terus bagaimana makanan ini bisa jadi identitas dari pariwisata daerah tersebut. Itu kalau menurutku gitu sih. Kalau kita ngomongin nasi Padang, dari mana jelas Padang kan? Identik banget kan? Tuh. Jadi sebaiknya itu jalan barengan aja gitu. Bisa jalan bareng gitu. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Kan tadi Madu udah nanya tentang pariwisata kuliner. Sekarang aku nanya, kalau misalnya diplomasi makanan itu bisa nggak sih dijadikan bagian dari strategi ekonomi kreatif atau diplomasi ekonomi? Ekonomi kreatif ya? Jelas bisa. Bagus. Aku memandang ada 2 strategi. Yang pertama itu ada yang benar-benar bikin konten. Biasanya kan lewat konten lah ya. Di era digital lah, kata orang-orang era digital, revolusi industri 4.0, era media. Lengkap nih. Kita bisa bikin video tentang makanan-makanan yang apa ya, diunggulkan lah. Ini makanan dari ini, halo rek, jangan. Itu lain lagi, sorry, itu lain lagi. Halo rek. Nah, ada yang memang konten videonya itu bagus. Wah, ini makanannya dari ini, historinya dijelaskan proper lah. Tapi kalau kita lihat, ini strategi kedua. Kita lihat konten makanan dari India. Diopok-opok makanan jadi opok-opok. Panipuri lah, chaiwala yang teh itu kan, chaiwala yang orangnya itu kan kayak reverse strategy gitu. Jadi kontennya kok malah nggak proper gitu, dikata orang jorok, umuh banget, yang sampai sila terus makannya dilempar-lempar. Bisa. Iya, tapi orang jadi tahu gitu kan makanan. Ya sekarang kita cari orang yang fetishnya jorok aja berarti gitu. Iya, betul. Jadi nggak cuma orang bersih aja, tapi inklusif, nggak eksklusif ke orang-orang yang bersih, tapi juga memikat orang-orang yang jorok.
Tapi kayak justru membuat ikon baru gitu kan. Itu unique selling point-nya. Jadi yang dicari dari gastrodiplomasi jelas unique selling point gitu. Misal tadi balik lagi ke rendang ya. Rendang yang entah dari Indonesia ataupun Malaysia. Nah, unique selling point dari rendang Indonesia itu apa? Keunikan yang membedakan rendang Indonesia dari Malaysia itu apa? Dan sebaliknya, jelas kedua negara itu pasti melakukan strateginya masing-masing. Gitu. Di India kopros. Betul. Jorok, nah. Nah, itu sejalan lah sama opini publik ya. Jadi kayak menurut kakak tuh sejauh mana sih diplomasi makanan ini bisa mempengaruhi opini publik atau elit politik dalam situasi konflik antar negara? Wow. Lebih mencerucus ya ini. Wow. Uniknya, aku ketemu salah satu penelitian dari Dogan Celik. Itu ada salah satu di Turki ya. Namanya itu adalah, ini judul penelitiannya, The Healing Effect of Gastrodiplomacy in Conflict Affected Community. Jadi efek menyembuhkan dari gastrodiplomasi ini terhadap komunitas yang terdampak konflik. Ini yang mengambil contoh di Turki. Itu mereka kampanye tentang penyelamatan korban konflik Suriah. Di sini masyarakat dengan konflik hablum minanas, konflik antar sesama manusia itu disembuhkan dengan makanan gitu. Jadi mereka memanfaatkan makanan sebagai alat penyembuh. Kembali lagi, makanan memang basic needs manusia. Iya, Gitu kan. betul. Nah, awal mula dari gastrodiplomasi memang bagaimana human itu utilize, memanfaatkan makanan sebagai alat perdamaian. Dengan kita makan, kita damai gitu. Musuhan, kadang orang-orang musuhan hanya karena sepiring nasi, hanya semangkok mie mungkin ya, gitu. Nah, di sini Turki itu programnya adalah Gazios Manpasa Municipality Istanbul yang kolaborasinya bersama UNHCR. Gitu. Jadi mereka ingin apa ya? Mengubah nasib dari para refugee ataupun pengungsi. Di sini itu Syrian Refugees Supporting Life Support in Peace with Local People, itu judulnya. Jadi ada 50 hidangan khas Turki dan juga 50 industri kuliner khas Suriah itu digabungkan dalam satu acara kayak bazar gitu lah, bazar dan food expo lah. Nah, di situ ada salah satu testimoninya di mana ada seorang wanita Suriah yang notabene korban perang, dia itu pengungsi, itu menjalani hidup baru di Turki gara-gara acara itu. Dia bikin stand makanan baru di situ khas Suriah. Ya ibaratnya kayak kalau kalian pernah lihat videonya di Facebook lah, ataupun YouTube ataupun TikTok, ada orang Palestina itu jual kayak kue khas sana, itu di Jakarta. Ditanyain ini asli mana? Palestina, tapi orangnya bisa bahasa Indonesia. Itu orang yang kabur, pengungsi juga sebenarnya, bukan asal keturunan wah aku keturunan Palestina, enggak. Orang sana yang lari ke sini dan membuat hidup baru di sini. Sehebat itu makanan sebenarnya. Berarti emang sedampak itu ya sebenarnya makanan gitu ya. Padahal cuma buat makan loh. Jadi kayak menurut apakah bisa diplomasi makanan itu digunakan untuk tujuan nation branding atau city branding? Jelas, bisa. Sesuai identitas negara masing-masing, bagaimana negara itu bisa mengemas dengan apa ya, ciamik lah. Makanannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana negara Nordik yang makanannya ada yang paling busuk, dicap paling busuk. Itu rame loh kontennya di TikTok malah. Banyak orang-orang yang tertarik sama itu. NATO di Jepang gimana? Baunya lah buwoso arek. Kopros itu. Makanan yang orang-orang sampai muntah-muntah kan, sampai ewe-ewe. Tapi justru rame di TikTok, jadi challenge gitu kan. Viral gitu. Ya itu sama halnya dengan ini. Aku tertarik sama video-videonya India lagi ya. Oke lah, India identik sama makanan-makanan yang kopros, jorok, kumuh, ya kan? Kasta dalit deh. Tapi ketika ada satu video yang menunjukkan bahwa street foodnya India itu bersih banget, pakai sarung tangan, higienis. Dan itu citra India gimana jadinya? Ada di tengah-tengah kan, dilema kan. Ini sebenarnya India itu kumuh atau higienis? Nah, berarti tergantung kapabilitas negara tersebut dalam mengemas gastrodiplomasinya seperti apa. Kalau Indonesia oke menurutku, bahkan sesimpel Jackson Wang yang diundang di maraton makan nasi padang bareng Boy William, itu gastrodiplomasi. Jackson Wang itu tokoh yang go internasional kan, ditambah dengan Boy William yang public speakingnya oke banget.
Oke, nasi padang rek, nasi padang di emperan loh. Itu. Oke, ini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kayak kita lebih meruncas lagi nih kak. Jadi kayak menurut kakak tuh kayak gimana sih pendekatan food diplomasi ini dapat dijalankan secara inklusif dan tidak elastis agar pelaku UMKM kuliner juga bisa terlibat gitu di food diplomasi ini sendiri. I see. Nah itu kan tergantung pendekatannya berarti kan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan asas inklusivitas yang merangkul semua golongan. Nggak cuma elit politik aja, nggak cuma tokoh-tokoh yang dianggap sebagai influencer makanan, influencer kuliner, selebriti chef, tapi juga orang-orang street food. Aku mengambil contoh peran dari para apa ya, food vlogger itu penting banget. Sekalipun yang halo Rek, nah, itu juga penting sebenarnya. Betul. Mereka memperkenalkan, wah ini hidden gem gitu. Nah, itu kan pasaran banget. Ini hidden gem di Malang, ini hidden gem di Surabaya, padahal enak loh ini. Ya kan? Nah, caranya ada 3. Yang pertama, ini masih masuk di elit politik lah ya, di acara diplomatik, acara mungkin pertemuan 2 negara, konferensi negara-negara ataupun pemimpin kepala negara, itu diperkenalkan lah. Yang disajikan adalah hidangan-hidangan khas Nusantara, gitu, khas negara tersebut. Yang kedua ada pariwisata. Ya. Jadi ini keterhubungannya sama yang tadi pertanyaanmu tentang ini pariwisata bisa nggak sih berjalan berbarengan dengan gastrodiplomasi gitu. Ya tinggal pariwisatanya seperti apa. Kalau bisa ya gas, oke gas seperti kampanyenya presiden kita. Betul. Tuh. Terus yang ketiga jelas pengembangan UMKM. Sekalipun aku melihatnya bahwa Indonesia ini masih fetishnya itu terfokus pada UMKM, nggak seperti Vietnam, even negara komunis, mereka itu maju sekali industrinya, industrialisasinya mereka jalan, nggak terjebak pada wah kita harus memajukan UMKM. Tidak, bolo, aku nggak setuju itu. Kadang UMKM pun ya boncos malahan gitu kan. Betul. Oke lah kalau street foodnya go internasional atau gimana ya bisa jadi perannya food vlogger itu bisa. Contohnya ya Thailand dengan awal mula istilah gastrodiplomasi itu setahu ya, correct me if I'm wrong, Thailand itu ini menggabungkan antar kulinernya dengan pertaniannya. Kan identik Thailand itu sama pertanian, beras itu kan identik. Thailand berhasil mempromosikan itu dalam apa ya, tataran internasional gitu. Korea dengan kimchinya, samyangnya gitu kan. Terus ada lagi yang apa menu dietnya Korea itu kan ada. India dengan rempahnya yang aku sebut tadi, dengan kejorokannya, panipurinya, caiwalanya. Nah, di situ. Jadi kembali lagi lah. Bisa dengan cara-cara seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Anjoy, masyarakat. Last but not least. Menurutnya apa sih yang harus dilakukan Indonesia nih jika ingin memperkuat posisi makanan Nusantara sebagai alat diplomasi yang efektif di masa depan? Yang penting jangan yeping aja sih pemerintahnya ya. Betul. Kadang permasalahan kita itu kan ada di birokrat. Iya, betul. Birokratnya korup. Bahaya nih. Jangan. Ada yang bahaya nih. Aku lebih memilih kalimat yang kopros. Oke. Pemerintahnya kopros, yeping aja dalam melakukan entah kebijakan apapun itu, termasuk ya ini gitu. Dan untungnya program Indonesia Spice Up the World, terus apa namanya, dashboard gastrodiplomasi itu jalan, tapi webnya hancur, aku buka nggak bisa itu dashboard diplomasi, gimana ini Kemenlu? Aduh, gimana nih? Nah, itu deh, kalau selain itu ya jelas untuk meningkatkan kapabilitas negara dalam branding itu, terus kolaborasi lintas sektor lah. Nah dalam kolaborasi ini biasanya tentu ada namanya ego sektoral. Jadi kalau kita lihat kolaborasi antar kementerian, antara akademisi, pelaku kuliner, dan juga UMKM mungkin ya, pelaku kuliner yang kecil tingkat makro ataupun mikro, pasti ada ego sektoral, ego kepentingan di situ pasti ada. Konflik kepentingannya harus diminimalisir. Nah, di situ baru bisa kolaborasi terbangun dengan baik. Dan juga harus di mapping dulu makanan-makanan daerah yang dari Indonesia itu gimana. Kita melihat ada loh makanan-makanan dari daerah itu potensinya gede banget, rasanya enak banget. Yang sementara kita nggak tahu itu dari mana, ini makanan apa, tapi kok enak kayak gitu. Ya kan? Itu perlu dipetakan oleh pemerintah. Sementara ya sosialisasi tidak sempurna itu masih ada lah di Indonesia. Mungkin masuk kurikulum pendidikan tentang kuliner itu kan nggak cuma terbatas kita taboga atau apa,
Ya kita harus tahu kuliner kita seperti apa. Indonesia yang katanya kaya, kita bangsa yang besar kalau kata Prabowo. Hidup. Ya kita kan harus paham dari kurikulumnya makanan Indonesia itu seperti apa, nilai-nilai historisnya seperti apa, nilai-nilai kebudayaannya seperti apa, secara filosofi seperti apa mungkin gitu. Dan juga kita kehilangan tokoh seperti Pak Bondan itu downgrade banget ya mungkin. Situ sih kalau menurutku ya. Oke, jadi itu ya guys beberapa jawaban keren dari narasumber kita ini. Tepuk tangan ya sih. Tepuk tangan dulu dong, pasti tepuk tangannya. Nah, ini sudah masuk di last pertemuan kita podcast ini ya teman-teman. Jadi banyak. Jadi stay cool. Aku stay tune. Oh, stay tune. Jadi ada banyak yang bisa kita dapatin tadi dari Karnaval, bahkan kritikan dan saran untuk pemerintah Indonesia kita itu sudah diberikan oleh narasumber keren kita ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Keren. Aku orang baik, aku nggak suka kritik pemerintah. Oh, siap. Aku hamba pemerintah. Hidup Jokowi. Salah, sudah ganti. Oke guys, daripada kita makin panjang nih kayaknya ini pembicaraan makin kemana-mana, kita akhiri aja podcast kali ini. Thank you ya guys sudah nonton. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye.